Kos-kosan angker. Langkah kaki Raka terasa berat saat ia menuruni bus malam yang membawanya ke kota besar itu. Udara pagi masih lembab, tapi hatinya penuh semangat. Ia berhasil diterima di salah satu universitas ternama di Jakarta. Sebuah pencapaian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, satu masalah besar menunggu, tempat tinggal. Berhari-hari ia mencari kos dengan harga terjangkau, tapi selalu penuh atau terlalu mahal. Hingga seorang tukang ojek online berbaik hati menyarankan, "Coba aja ke Jalan Mawar, katanya ada kos murah di sana, tapi ya agak sepi tempatnya." Raka tak berpikir panjang. Setelah bertanya ke beberapa orang, ia akhirnya tiba di sebuah bangunan 2 lantai bercat putih kusam dengan pagar besi berkarat. Tulisan papan kayu kecil di depan pintu bertuliskan, "Kos Putri dan Putra, Ibu Ratna." Meski tampak tua, kos itu punya sesuatu yang membuat Raka merasa lega. Setidaknya ada tempat ia bisa menetap. Ia mengetuk pintu, dan seorang ibu tua berambut uban keluar dengan langkah pelan. Matanya tajam, seolah menilai setiap inci tubuh Raka. "Kamu mau kos, Nak?" tanyanya dengan suara serak. "Iya, Bu. Kalau masih ada kamar kosong," jawab Raka sopan. "Ada, tapi cuma satu, di lantai 2. Murah, tapi ada syaratnya." Ibu Ratna menatapnya lebih dalam sebelum melanjutkan. "Kamu boleh pakai kamar mana saja, tapi ingat, jangan pernah buka pintu kamar paling ujung di lantai 2. Apapun yang terjadi, jangan." Raka mengangguk, meski hatinya mengernyit. Ia pikir itu hanya larangan aneh, seperti larangan di kos lain yang biasanya soal kebersihan atau jam malam. Setelah membayar uang muka, ia segera menempati kamarnya. Malam pertama pun tiba, dan sejak itulah semua yang aneh mulai terjadi. Malam itu, Raka duduk di tepi ranjang, menatap kamar barunya. Dindingnya dicat krem, cat sudah mulai mengelupas di beberapa bagian. Lampu neon menggantung di langit-langit, sesekali berkelip seolah enggan bekerja dengan baik. Kamarnya sederhana, ranjang besi, meja kayu kecil, lemari 2 pintu yang agak bau apek, dan sebuah cermin besar menempel di dinding. Jendela kamar menghadap ke jalan sepi, hanya lampu jalan redup yang sesekali berpendar. Raka berbaring, mencoba memejamkan mata, tapi tepat pukul 3 pagi, ia terbangun oleh suara tok, tok, tok. Ada yang mengetuk pintu kamarnya. Awalnya ia pikir itu teman kos. Tapi ketika ia membuka pintu, tak ada siapa-siapa di lorong. Gelap, hanya hawa dingin menyapu kulitnya. Raka mendengus, menutup pintu, lalu kembali ke ranjang. Baru beberapa menit ia hampir terlelap lagi, terdengar suara lain. Kali ini bukan ketukan, tapi langkah kaki. Berat, perlahan. Duk, duk, duk. Seolah seseorang berjalan di lorong lantai 2 menuju kamar paling ujung. Raka menahan napas. Ia ingat pesan Ibu Ratna, kamar ujung. Ia bangkit, membuka pintu sedikit dan mengintip. Lorong tampak kosong, tapi suara langkah itu terus terdengar, meski tak ada satupun yang terlihat berjalan. Degup jantungnya semakin cepat. Ia buru-buru menutup pintu, lalu menempelkan punggung ke dinding. Suara itu berhenti mendadak. Sunyi. Raka mencoba menenangkan diri, berkata dalam hati bahwa itu hanya ilusi lelah setelah perjalanan panjang. Ia kembali berbaring, menarik selimut hingga ke leher. Namun, sebelum matanya benar-benar terpejam, telinganya menangkap sesuatu. Sebuah bisikan lirih, hampir tak terdengar, tapi jelas menyebut namanya. Raka.
Raka sontak membuka mata. Ia menatap cermin besar di dinding. Dan di sana, samar-samar, terlihat bayangan seseorang berdiri tepat di belakangnya. Padahal kamar itu kosong. Pagi berikutnya, Raka bangun dengan kepala berat. Tidurnya kacau. Ingatan akan bayangan di cermin membuatnya enggan menoleh ke arah itu lagi. Ia bahkan menutup cermin dengan kain seadanya sebelum pergi kuliah. Di dapur kos, ia bertemu dengan seorang penghuni lain. Perempuan muda, mungkin seumuran dengannya. Rambut dikuncir sederhana. Ia sedang menyeduh kopi saset. "Kamu anak baru ya?" tanyanya ramah. "Iya, saya Raka, baru kemarin masuk." "Saya Dini, kamar saya di sebelah tangga." Mereka berbincang sebentar. Dini tampak ramah, tapi ada sesuatu di matanya, semacam kelelahan yang dalam. Sebelum berpisah, Dini sempat berpesan pelan, "Kalau malam ada yang ketuk pintu, jangan dibuka." Raka terdiam. Kata-kata itu menohok, seolah Dini tahu apa yang ia alami semalam. Tapi Dini tak menjelaskan lebih jauh, hanya kembali ke kamarnya dengan wajah murung. Malam kedua, Raka berusaha tidur lebih cepat. Ia menyalakan lampu kamar dan memasang earphone, berharap musik bisa mengusir rasa takut. Tapi, tepat pukul 3 pagi, suara itu datang lagi. Tok, tok, tok. Lebih keras dari malam sebelumnya. Kali ini disertai suara seperti sesuatu yang menyeret di lantai lorong. Raka menutup telinga dengan bantal. Namun, bisikan itu tetap menembus. Lebih dekat, lebih jelas. "Raka, bukakan pintunya." Raka menggigil. Dengan tangan gemetar, ia melirik ke arah cermin yang tertutup kain. Kain itu bergerak, seolah ada sesuatu dari balik cermin yang mendorong keluar. Tiba-tiba, suara ketukan berhenti. Sunyi. Namun dari balik pintu, terdengar tarikan nafas berat, panjang. Seperti seseorang sedang berdiri tepat di luar, menempelkan wajah di sana. Raka tak berani bergerak. Ia hanya bisa menatap pintu menunggu apapun yang akan terjadi. Sampai akhirnya, suara itu menghilang begitu saja. Tapi dari celah pintu bawah, Raka melihat bayangan kaki. Kakinya pucat, basah dan tak menyentuh lantai. Esok paginya, Raka mendapati matanya sembab. Malam kedua membuatnya tak bisa benar-benar tidur. Saat turun ke dapur, ia kembali bertemu dengan Dini. Wajah perempuan itu pucat, lingkar matanya hitam. "Kamu juga menendarnya kan?" tanya Dini pelan sambil menatap kopi hitam di tangannya. "Iya," Raka menjawab, ragu. Suara ketukan, bisikan juga. Dini menghela napas panjang. "Sudah kukira." Mereka pun berbincang lebih serius. Dini akhirnya menceritakan sesuatu yang membuat bulu kuduk Raka berdiri. "Dulu, sebelum aku pindah, ada seorang mahasiswi tinggal di kamar ujung. Namanya Sari. Dia pendiam, jarang keluar. Sampai suatu malam, dia ditemukan mati di kamarnya." "Mati? Karena apa?" "Kata orang, bunuh diri. Tapi gosipnya, dia dibunuh oleh pacarnya sendiri. Pacarnya hilang entah kemana. Mayat Sari sempat tersimpan berhari-hari sebelum ditemukan. Jadi katanya arwahnya marah. Sejak itu, kamar ujung dikunci. Tidak ada yang boleh masuk." Tapi Dini menatap Raka dengan mata lelah. Dia tetap berkeliaran. Raka merinding mendengar cerita itu. Ingatannya langsung melayang ke bayangan di cermin dan kaki pucat yang menggantung di luar pintu kamarnya. Malam ketiga datang lebih cepat dari yang ia harapkan. Suara ketukan muncul lagi. Kali ini bukan hanya di pintu, tapi juga di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Suara bisikan semakin jelas. "Buka, aku kedinginan. Bukakan pintunya." Raka menutup telinga, tapi bisikan itu justru terdengar di dalam kepalanya. Ia merasa dinding kamarnya semakin dingin.
Bahkan napasnya sendiri keluar seperti asap. Lalu, tanpa peringatan, kain penutup cermin terlepas jatuh ke lantai. Dan di sana, Raka melihat wajah seorang perempuan dengan rambut panjang basah, kulit membiru, mata melotot, berdiri tepat di belakangnya. Raka terjatuh dari ranjang, terengah-engah. Namun saat menoleh, sosok itu sudah hilang. Ketakutan bercampur rasa ingin tahu membuat Raka melakukan hal yang fatal. Ia mendekati lorong tengah malam itu. Matanya menatap ujung lorong gelap. Pintu kamar terlarang itu tampak berbeda. Catnya mengelupas, kayunya lembat, dan dari celah bawah pintu menetes cairan hitam pekat ke lantai. Lorong lantai 2 sunyi malam itu. Lampu neon berkelip seolah hendak mati. Raka berdiri terpaku menatap pintu kamar ujung. Dari celah bawahnya, cairan hitam terus merembes, membentuk genangan kecil yang menyebarkan bau amis menusuk hidung. Tangannya gemetar, tapi kakinya melangkah perlahan, seakan sesuatu menariknya mendekat. Semakin dekat, semakin jelas terdengar suara samar dari balik pintu. Suara perempuan, lirih, memelas. "Tolong aku, dingin sekali di sini." Raka menelan ludah. Akal sehatnya berteriak untuk kembali ke kamar, tapi tubuhnya seolah tak patuh. Ia berdiri tepat di depan pintu. Tangannya sudah menyentuh gagang besi yang dingin, berkarat, dan saat itu juga, klik, pintu berderit pelan, terbuka dengan sendirinya. Aroma busuk menyergap seketika. Ruangan gelap gulita, hanya cahaya lampu lorong yang sedikit menyorot ke dalam. Dinding kamar ujung penuh coretan, tulisan-tulisan kacau, tercakar dengan benda tajam. Sebagian besar berbunyi sama. "Jangan tinggalkan aku." Di sudut ruangan, Raka melihat kasur lusuh berlumuran noda coklat kehitaman. Di atasnya, tergolek boneka beruang sobek dengan kapas menyembul keluar. Matanya hanya tinggal satu, menatap kosong ke arah pintu. Raka mundur setengah langkah. Jantungnya berdetak liar, tapi sebelum ia bisa menutup pintu, sesuatu bergerak cepat dari dalam gelap. Rambut panjang menjulur keluar, basah dan menjijikan, seperti tangan yang meraih kakinya. "Kamu, gantikan aku." Raka berteriak, melepaskan genggaman itu, lalu berlari terbirit-birit kembali ke kamarnya. Ia membanting pintu, mengunci rapat dan menutup telinga. Tapi di luar terdengar suara langkah berlari menuju kamarnya. Deg, deg, deg. Ketukan keras menghantam pintu, lebih kuat dari sebelumnya. "Raka, aku sudah di sini. Buka pintunya." Cermin di dinding bergetar hebat. Kain penutup yang tadi jatuh kini terseret ke sudut ruangan oleh angin entah dari mana. Dari permukaan kaca, wajah perempuan itu muncul lagi, lebih jelas, lebih dekat. Matanya menatap lurus ke arah Raka, bibirnya tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi patah berlumuran darah. Raka membeku, suaranya tercekak. Ia tahu satu hal, sosok itu sudah bukan hanya menghantui kamar ujung. Ia kini menginginkan seluruh kos dan terutama dirinya. Pagi itu, Raka terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia mencoba meyakinkan diri kalau semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk. Tapi begitu membuka pintu kamar, jantungnya langsung menciut. Di lorong, bekas genangan hitam yang semalam ia lihat masih ada, menyebar ke arah tangga, meninggalkan jejak kering kehitaman di lantai. Bau busuk menusuk hidung. Raka turun ke lantai bawah, mencari Ibu Ratna. Ia mengetuk pintu kamar pemilik kos, tapi tidak ada jawaban. Rumah itu terasa sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah kos. Ia berjalan ke dapur, berharap bertemu Dini. Ternyata Dini ada di sana, duduk kaku di kursi, menatap meja. Matanya sayu, seolah tak tidur semalaman. "Kamu juga lihat kan?" Suaranya lirih. "Aku lihat. Pintunya terbuka sendiri semalam.
Aku hampir... Raka berhenti, tak sanggup melanjutkan. Dini menatapnya lama, lalu berkata, "Kalau kamu bisa keluar dari sini, pergilah. Jangan pikirkan barang-barangmu. Jangan pikirkan aku. Pergi saja." Raka terdiam. Kata-kata itu menimbulkan pertanyaan yang lebih menakutkan. Kenapa Dini seakan sudah menyerah? Siang itu Raka memberanikan diri keluar kos. Ia berjalan cepat menyusuri gang menuju jalan besar. Tapi entah bagaimana, setiap belokan yang ia ambil selalu membawanya kembali ke pagar kos Jalan Mawar. 3 kali ia mencoba, 3 kali ia kembali ke tempat yang sama. Nafasnya memburu, tangan gemetar. Kos itu seperti labirin, menelannya hidup-hidup. Malam ketiga datang. Raka hampir tak sanggup lagi. Ia berdiam di kamar dengan lampu menyala, menunggu. Tapi gangguan kali ini lebih parah. Pintu kamarnya tidak hanya diketuk, tapi dihantam sekeras-kerasnya, seolah seseorang ingin mendobrak masuk. Cermin bergetar, retakan mulai menjalar di permukaannya. Dari balik kaca retak itu, sosok Sari muncul lagi. Tapi kali ini tubuhnya tampak penuh luka. Lehernya berlumuran darah dan tangannya meraih keluar, seakan bisa menembus kaca. "Raka, jangan tinggalkan aku!" Raka menjerit, menendang meja hingga terbalik. Ia berlari keluar kamar, tapi lorong terasa lebih panjang, seolah tak berujung. Lampu-lampu neon meledak satu persatu, menjerumuskannya ke dalam kegelapan. Di ujung lorong, pintu kamar terlarang itu kini terbuka lebar. Dan dari dalamnya, suara tangis perempuan menggema. Semakin keras, semakin dekat. Lorong itu mencekam. Pintu kamar ujung dibiarkan terbuka, memperlihatkan kegelapan pekat yang seperti mengisap cahaya. Raka gemetar, tapi ia memaksa kakinya mundur, berlari ke arah tangga. Sesampainya di bawah, ia langsung menuju dapur mencari Dini. Tapi yang ia temukan hanya secangkir kopi dingin di meja dengan ampas mengendap di dasar gelas. Kursi tempat Dini biasa duduk terbalik, seolah ada seseorang yang ditarik paksa dari sana. "Dini!" panggil Raka dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, hanya bunyi tetesan air dari keran bocor. Ia berlari ke kamar Dini. Pintu tidak terkunci. Begitu dibuka, jantungnya hampir berhenti. Kamar itu kosong, terlalu kosong. Seakan tak pernah ada orang yang tinggal di sana. Tidak ada baju, tidak ada tas, tidak ada jejak kehidupan. Raka berdiri kaku, kepalanya berputar. Apakah Dini benar-benar ada? Atau malam itu Raka tak lagi berusaha tidur. Ia duduk di lantai kamarnya dengan mata terjaga, menatap pintu dengan pisau dapur di tangan. Suara ketukan kembali datang. Namun, kali ini berbeda. Bukan hanya satu pintu. Tak, 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 tak. Semua pintu di lorong diketuk bersamaan. Berulang-ulang, semakin keras, semakin cepat. Hingga akhirnya berhenti mendadak. Hening. Lalu sebuah suara lirih terdengar dari kamar ujung. Suara perempuan menangis. "Aku sendirian. Aku kedinginan. Jangan tinggalkan aku." Raka menggigil. Ia menutup telinga, menunduk, mencoba menahan tangis ketakutan. Tapi tiba-tiba, ia merasa ada seseorang duduk di sebelahnya. Nafas hangat menyentuh telinganya. "Aku kan sudah bilang, jangan buka pintu itu." Raka menoleh dengan mata terbelalak. Di sebelahnya, Dini duduk. Wajahnya pucat, bibir membiru, matanya kosong. Dan saat ia tersenyum, Raka melihat darah menetes dari ujung bibirnya. Tubuh Dini bergetar, lalu perlahan berubah menjadi sosok Sari dengan rambut panjang basah menutupi wajahnya. Raka berteriak, melempar pisau,
lalu berlari keluar kamar. Tapi lorong kini dipenuhi bayangan samar, penghuni-penghuni lain yang wajahnya kabur, tubuhnya cacat, berjalan terseok-seok menuju dirinya. Satu demi satu mereka berbisik kalimat yang sama. "Temani kami, jangan pergi." Raka berlari sekuat tenaga menyusuri lorong, tapi setiap langkah terasa seperti menapak lumpur. Bayangan-bayangan samar itu terus mendekat. Bisikan mereka menggema di telinga. "Temani kami, jangan pergi, jangan tinggalkan kami." Lampu neon di langit-langit meledak satu persatu. Serpihan kaca berterbangan. Lorong semakin gelap, hanya tersisa satu sumber cahaya. Pintu kamar ujung yang kini terbuka lebar. Dari dalamnya, cahaya redup kemerahan memancar seperti dari tungku neraka. Raka tak punya pilihan. Ia terpaksa melangkah masuk. Begitu kakinya menjejak lantai kamar, pintu menutup keras di belakangnya. Brak! Suara tangisan perempuan langsung memenuhi ruangan. Udara di dalam terasa berat, menusuk paru-paru dengan bau busuk darah dan bangkai. Dinding kamar dipenuhi coretan baru, seolah ditulis dengan jari yang berlumuran darah. "Jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku." Di tengah kamar, sosok perempuan berdiri membelakanginya. Rambut panjangnya menutupi wajah. Gaun putihnya basah dan robek di beberapa bagian. Tubuhnya gemetar, seperti menahan isak. Raka gemetar, mencoba mundur. Tapi tiba-tiba pintu kamar hilang. Dinding polos menggantikan tempatnya. Ia terjebak. Sosok itu berbalik perlahan. Wajahnya pucat membiru. Matanya melotot dengan urat-urat merah menyebar. Mulutnya terkoyak lebar. Darah menetes membasahi dagu. "Raka, kamu di sini untukku kan? Kamu akan gantikan aku selamanya." Tiba-tiba, lantai kamar berubah basah. Genangan darah menyebar cepat merendam kakinya. Dari genangan itu, tangan-tangan pucat muncul, meraih betisnya, mencoba menariknya ke bawah. Raka berteriak, meronta sekuat tenaga. Ia meraih meja di dekatnya, tapi meja itu roboh. Dan dari bawahnya muncul wajah-wajah lain. Wajah para penghuni kos yang hilang, mata mereka kosong. Mulutnya hanya mengucap satu kata, "Temani, temani." Sari melangkah semakin dekat. Rambutnya menempel di wajah. Tangannya terulur ke arah Raka. Cermin besar di dinding bergetar hebat, lalu pecah. Memperlihatkan bukan bayangan, melainkan dunia lain. Lorong gelap penuh pintu, masing-masing dengan suara tangisan di baliknya. Dan tepat sebelum tangan Sari menyentuh wajahnya, Raka tersedot ke dalam cermin yang pecah itu, jatuh ke lorong lain, lorong tak berujung, dipenuhi pintu-pintu terkunci. Dari kejauhan, ia masih mendengar suara Sari. "Sekarang kamu milikku, selamanya." Lorong tempat Raka terperangkap seakan tak berujung. Pintu-pintu di sisi kanan kiri berderet tanpa batas. Dari balik masing-masing pintu, terdengar suara-suara, tangisan, jeritan, bisikan lirih yang memanggil namanya. Ia berlari, mencoba mencari jalan keluar. Tapi semakin jauh ia berlari, lorong itu semakin panjang. Nafasnya memburu, tubuhnya melemah. Hingga akhirnya, ia terhenti di depan sebuah pintu yang berbeda. Tidak berdebu, tidak berlumur darah. Pintu itu bersih, dengan papan nama kayu kecil bertuliskan, "Raka." Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Ia membukanya perlahan, dan yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Di balik pintu itu, ia melihat kamarnya sendiri di kos Jalan Mawar. Tempat tidur, meja, cermin besar, semuanya sama. Tapi di ranjang ada seseorang yang sedang tidur pulas. Seseorang itu adalah dirinya sendiri. Raka menatap, tubuhnya bergetar hebat. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tak keluar. Sosok Raka yang sedang tidur itu membuka mata perlahan dan tersenyum. Senyum dingin, bukan senyum miliknya. "Terima kasih,
sudah gantikan aku. Lalu pintu menutup sendiri dengan keras. Gelap, sunyi. Beberapa minggu kemudian, seorang mahasiswa baru datang mencari kos murah. Ia disambut oleh Ibu Ratna di depan pintu. Senyum ramah terukir di wajah tua itu. Masih ada kamar kosong, Nak. Di lantai 2. Tapi ingat,